Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Yudra 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad, telah terjadi sebuah kecelakaan sepasang suami istri yang merupakan anggota kepolisian. Di mana sang suami adalah seorang polisi yang sedangkan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang sedang mengandung anak pertama mereka. Dalam kecelakaan tersebut telah mengakibatkan keduanya telah tewas karena suplai darah mereka terputus selama 5 menit. Beruntungnya bayi yang sedang dikandung oleh ibu tersebut selamat dan hanya mengalami sedikit masalah yang mengharuskannya dirawat sementara waktu. Kemudian bayi itu telah diasuh oleh dua teman polisi tersebut yang bernama Kartik dan Rehman. Dan pada saat itu pula, Kartik langsung memberinya nama yaitu Yudra. Karena menurutnya dengan nama tersebut sang bayi akan tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Yudra tumbuh menjadi seorang anak yang baik serta menjadi sangat penyayang. Hingga pada saat itu, Yudra telah mengetapeli beberapa temannya yang sedang mengganggu seekor chameleon hingga ekornya putus. Yudra kemudian membawanya pulang untuk dirawat dengan baik sampai pulih kembali. Yang kemudian ia tunjukkan kepada sahabat karibnya yaitu Nikat yang merupakan putrinya Rehman. Di mana mereka berdua berteman dengan sangat baik dari kecil hingga saat ini tidak pernah memiliki konflik apapun. Sehingga membuat persahabatan mereka semakin kuat. Sedangkan Rehman dan Kartik merasa sangat senang karena anak-anak mereka menjalin persahabatan seperti mereka berdua. Ketika sekolah, Yudra selalu membawa chameleon setiap hari untuk dijadikan mainan. Namun pada saat itu Yudra dan Nikat telah dimarahi oleh guru mereka karena telah berisik di kelas dan mengganggu teman-teman saat belajar. Yang kemudian mereka berdua pun dihukum sampai jam istirahat. Dan ketika mereka berdua tiba dalam kelas, seketika Yudra terbakar emosi karena chameleonnya telah mati karena keusilan temannya. Yudra yang kemudian berlari ke kolam renang dengan penuh emosi lalu menjeburkan dirinya bersama teman yang telah mengganggunya. Pada saat itu Yudra mencekik temannya itu hingga hampir kehabisan nafas karena sudah terlanjur kesal. Beruntungnya bocah laki-laki itu telah diselamatkan oleh penjaga kawasan kolam, lalu menahan amarahnya Yudra yang menginginkan bocah laki-laki itu tewas. Yang akhirnya Kartik pun dipanggil oleh kepala sekolah karena ulahnya Yudra yang telah melewati batas sewajarnya seorang siswa sekolah. Sedangkan Yudra hanya bisa mendengarkan keluhan semua guru-guru yang berada di sekolahnya. Setibanya Yudra di rumah, Yudra langsung disambut oleh teman-temannya yang bersama-sama merayakan ulang tahun yang telah direncanakan oleh ayah angkatnya yaitu Kartik. Yang pada saat itu pun Kartik memberikan sebuah hadiah seekor chameleon baru agar membuat Yudra tersenyum kembali. Namun pada saat itu Yudra masih saja manyun dan malah membentak Kartik. Di mana Yudra tidak ingin hadiah tersebut, melainkan ia hanya ingin berada di samping ayah dan ibunya saja. Yudra kemudian pergi ke kamarnya dengan perasaan marah terhadap Kartik yang tidak mengatakan semuanya dengan jujur mengenai kematian ayah dan ibunya. Sementara itu Kartik dan Rehman hanya bisa sabar karena yang mereka hadapi adalah seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Sayangnya Yudra tidak bisa mendapatkan itu lagi dan kini ia hanya hidup bersama Kartik yang selalu sayang terhadap Yudra. Beberapa tahun kemudian, Yudra pun tumbuh dewasa dan menjadi anak yang nakal dan menjadi seorang yang pendendam. Hingga pada saat itu Yudra telah melakukan sebuah balapan liar bersama teman-temannya. Sehingga pada saat itu telah meresahkan sebagian pengendara, yang kemudian Yudra pun dihentikan oleh beberapa polisi lalu ditahan di kantor kepolisian semalaman. Dan di pagi harinya, Kartik dan Rehman mendatangi kantor polisi tersebut untuk membebaskan Yudra dan teman-temannya. Kartik kemudian mengatakan bahwa ia sangat kecewa sekali terhadap Yudra yang selalu saja membuat sebuah masalah. Padahal Kartik sangat berharap bahwa Yudra akan tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun semua harapan tersebut tidak terkabul, melainkan Yudra malah menjadi anak yang nakal dan selalu membuat banyak masalah. Di samping itu Kartik memasukkan Yudra ke dalam sebuah pelatihan militer karena sudah tidak tahan dengan perilakunya yang sangat buruk. Di mana Yudra telah mengikuti pelatihan tersebut dengan sangat baik dan konsisten
yang kemudian Yudra telah masuk ke dalam pasukan militer awal ataupun berkedudukan masih junior, sehingga mengharuskan Yudra dan teman-temannya untuk berlatih lebih giat lagi sampai berada di titik yang selanjutnya. Sementara di satu sisi, Yudra bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Nikat yang sudah tumbuh dewasa seperti dirinya. Sontak Yudra pun terkejut setelah melihat Nikat yang sudah berubah menjadi sangat cantik. Dan seketika saja Yudra nampak mempunyai perasaan terhadap Nikat di saat pandangan yang pertama. Di malam harinya Yudra mengajak Nikat ke sebuah hiburan para remaja untuk menenangkan hatinya. Awalnya Yudra nampak cemburu karena Nikat telah berjoget bersama laki-laki lain, di mana Nikat sangat dekat sekali dengan laki-laki itu dan sepertinya tidak mau lepas dari sisi pria tersebut. Padahal Yudra lah yang mengajak Nikat untuk joget bersama di sana sembari menyatakan cintanya. Hingga pada akhirnya Yudra pun mendapat kesempatan untuk berjoget bersama Nikat yang pada saat itu merasa kesal terhadap pria itu. Yang pada saat itu pria tersebut telah bersama wanita lain. Nikat akan menunjukkan kepada pria tersebut dengan berjoget bersama Yudra. Dan di saat itu pun Yudra langsung menyatakan cintanya terhadap Nikat yang sudah ia pendam sangat lama. Keesokan harinya Nikat mengunjungi restoran yang sudah disewa oleh pasukan militer untuk mengadakan sebuah pesta dansa para militer. Seketika Nikat langsung mengajak Yudra untuk berdansa bersamanya karena Nikat berdandan dengan sangat cantik. Yudra pun langsung menanggapi ajakan Nikat dengan perasaan malu terhadap teman-temannya karena sebelumnya Yudra tidak pernah berdansa sama sekali. Yang kemudian Yudra pun berhasil dansa bersama Nikat dengan sangat anggun. Namun di satu sisi, salah satu teman Yudra telah dihajar oleh seorang pengunjung restoran itu karena merasa pacarnya telah diganggu. Akhirnya Yudra pun turun tangan untuk melawan mereka dengan tekad yang tinggi serta keyakinan. Awalnya beberapa pria itu bercucuran darah, namun Yudra di saat itu malah tertawa terbahak-bahak dengan mengatakan bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Seketika Yudra langsung berubah menjadi bengis dengan membantai mereka semua hingga kewalahan dan bahkan tidak ada lagi yang ingin melawannya. Sementara Nikat nampak melongo tidak menyangka bahwa Yudra telah melakukan semua itu di hadapan Nikat langsung. Dan tak lama kemudian pasukan militer pun datang untuk membereskan masalah tersebut. Yang kemudian Yudra pun diskorsing di dalam penjara sampai kepala satuan militer berubah pikiran untuk membebaskan Yudra kembali. Karena Yudra di sana telah dianggap menjadi kadet terbaik dan selalu menyelesaikan tugas dengan cepat dan hebat. Di samping itu Kartik yang sudah kecewa pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan Yudra yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Di saat itu Kartik menyampaikan sebuah pesan untuk Yudra yang akan menjadi anak yang sesuai dengan harapannya Kartik, di mana Yudra harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu berbuat kebaikan. Sebenarnya Kartik lelah selama mengurus Yudra dari bayi hingga tumbuh sedewasa itu. Sayangnya Yudra tidak menghargai perjuangan tersebut dan selalu saja meremehkan perkataan Kartik. Yang akhirnya Kartik pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Yudra yang tidak menghargai serta mendengarkan perkataan sama sekali. Setelah itu Rehman pun menghampiri Yudra yang selalu saja membuat Kartik kecewa. Di sana Rehman langsung memberikan lencana milik ayahnya yang diberikan oleh ibunya di saat hendak melahirkan Yudra. Rehman kemudian menceritakan pada saat ibu dan ayahnya mengalami sebuah kecelakaan yang hebat, lalu mengharuskan mereka berdua kehilangan nyawa karena telat mendapat pertolongan medis. Di samping itu juga ibunya Yudra pernah berkata bahwa ia ingin melihat anaknya tumbuh hebat seperti sang ayah tercinta. Dan kalau bisa anaknya itu meneruskan perjuangannya sebagai seorang polisi ataupun tentara, asalkan membuat keluarganya bahagia. Seketika hati kecil Yudra pun mulai tersentuh lalu perlahan demi perlahan menerima nasihat yang diberikan oleh Rehman. Di mana Rehman berusaha agar Yudra berubah menjadi orang yang berguna bagi negara dan bukan malah menyulitkan negara dan ayahnya. Dan setelah itu pun Yudra langsung dimasukkan ke dalam sebuah sel tahanan bersama napi yang lainnya. Sesampainya Yudra di dalam sel tahanan, Yudra langsung disambut oleh para napi yang nampak bahagia atas kedatangan Yudra yang menjadi napi baru. Pada saat itu Yudra dipertemukan dengan seorang mantan gangster yang telah menguasai sel tahanan tersebut, sehingga kemudian membuat semua napi tunduk patuh terhadapnya. Namun Yudra tidak sama sekali melainkan malah menantang napi tersebut untuk berduel. Selain itu juga Yudra mengancam napi tersebut bahwa ia akan membunuhnya jikalau mereka berani mengusik Yudra. Sementara napi tersebut terkejut setelah melihat keberanian Yudra yang membuatnya seketika terdiam. Kemudian memilih untuk memendam amarahnya terhadap Yudra. Di saat Yudra sedang melakukan kegiatan menjahit, terlihat napi-napi songong itu lagi-lagi mengusik Yudra yang pada saat itu telah menantangnya untuk berduel. Seketika Yudra pun langsung menghentikan kegiatan lalu menyiksa dirinya sendiri hingga terluka dan pura-pura pingsan. Sementara salah satu dari napi tersebut mencoba mendekati Yudra untuk mengecek apakah ia masih hidup.
Dan tiba-tiba saja Yudra langsung mengejutkan napi-napi itu, kemudian membantainya habis-habisan. Sehingga para napi itu kemudian memohon kepada Yudra agar melepaskan mereka. Namun Yudra masih tetap saja terbakar emosi yang kemudian Yudra menjahit tangan bos para napi tersebut. Sedangkan semua para napi pun menjadi merinding ketakutan setelah melihat keganasan Yudra. Yang akhirnya Yudra pun tidak lagi diremehkan dan telah ditakuti oleh semua napi yang ada di penjara itu. Keesokan harinya Yudra kedatangan Nikat yang rindu terhadap Yudra yang sudah lama meninggalkan kehidupannya. Pada saat itu Nikat menyatakan bahwa ia tidak percaya bahwa akhir dari percintaannya akan seperti ini, di mana Nikat harus menyendiri sampai Yudra bebas dari hukumannya. Sedangkan Nikat sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian yang selalu diberikan oleh Yudra untuk Nikot. Nikot kemudian menyalahkan Yudra yang mengenai kejadian pada waktu itu yang kini membuat Yudra masuk ke dalam sebuah penjara. Sontak, Yudra pun langsung terbakar emosi lalu membentak Nikot dengan sangat keras lalu mengakui kesalahannya. Yudra kemudian meminta kepada Nikot agar tidak mendatanginya lagi dan kalau bisa hubungan percintaan mereka berdua berhenti sampai di saat itu juga. Karena Yudra sudah benar-benar muak terhadap Nikot yang terus-terusan menyalahkan Yudra di saat yang tidak pas ini. Akhirnya Nikat pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan tidak akan lagi menghubungi Yudra, di mana Nikot akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Di saat Yudra sudah bebas dari hukuman penjaranya, Yudra pada saat itu tinggal di rumahnya Rehman untuk sementara waktu, karena ayah angkatnya Kartik belum mau menerima akan kepulangan Yudra yang sebelumnya telah membuatnya kecewa. Di samping itu, Rehman menceritakan kembali mengenai kejadian kecelakaan orang tua Yudra. Rehman sangat mengenali orang yang telah menabrak mobil orang tuanya Yudra hingga tewas, di mana orang tersebut adalah seorang bos narkoboy sekaligus gangster kaya raya bernama Firoz dan juga putranya Safik, yang pada saat itu mereka berusaha lari dari kejaran polisi yang ingin menangkap mereka. Sontak Yudra pun langsung kesal, kemudian meminta kepada Rehman untuk menunjukkan mereka berdua di mana Yudra ingin membunuhnya. Karena Yudra tidak sudi melihat mereka hidup di muka bumi ini, sedangkan orang tuanya telah ditabrak hingga tewas. Seketika Rehman pun langsung berpikiran sebuah ide yang kemudian Rehman menunjuk Yudra sebagai agen rahasia untuk membongkar para agen narkoboy yang pastinya berhubungan dengan Firoz. Seketika Yudra pun langsung menyetujuinya lalu bergegas menuju kediaman Firoz untuk meluncurkan aksi pertamanya. Sesampainya Yudra di kediaman Firoz, terlihat banyak sekali pengawal yang telah menjaga apartemennya Firoz yang sangat besar. Yudra kemudian langsung dihadapkan kepada Firoz yang kebetulan membutuhkan seorang pekerja baru dalam misi jahatnya. Yudra kemudian meminta kepada Firoz untuk dijadikan sebagai tangan kanan yang akan selalu membantunya dalam menyelesaikan masalah apapun. Sontak Firoz pun merasa sangat senang karena akhirnya ada orang yang ingin menjadi tangan kanannya, karena selama ini Firoz tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Sementara itu putranya Safik yang telah mendengar akan hal tersebut tidak yakin terhadap Yudra dan malah meremehkannya begitu saja. Safik kemudian meminta ayahnya untuk mengetes Yudra yang belum diketahui kemampuannya untuk menjadi tangan kanannya Firoz. Namun Firoz menolak sarannya Safik yang hanya ingin mempersulit Yudra saja dalam pekerjaannya. Selain itu juga, Firoz sangat yakin bahwa Yudra bisa melakukannya karena sudah terlihat dari aura yang memancar dari dirinya. Yang akhirnya Yudra pun langsung diterima oleh Firoz untuk menjadi pengawal ataupun tangan kanannya yang akan menjalankan tugas untuk membasmi para pesaingnya Firoz. Selama menjalankan tugas, Yudra telah berhasil memusnahkan satu persatu pesaing bisnis Firoz yang sudah lama menjadi incarannya Firoz. Hingga pada saat itu Firoz sangat bangga terhadap Yudra yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan telah memuaskan hatinya Firoz. Kini Firoz merasa lega karena tidak akan ada lagi pesaing dalam bisnis yang pastinya Firoz akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Di samping itu pula, Firoz selalu memberikan apa yang diinginkan oleh Yudra sebagai upah dalam pekerjaannya. Sementara Safik merasa iri dan nampak tidak senang terhadap Yudra yang telah mengalihkan perhatian ayahnya. Seketika Safik mempunyai niatan ingin mencelakai Yudra yang sudah membuat dirinya iri atas apa yang diberikan oleh ayahnya, yang padahal Safik selalu saja meminta apapun kepada ayahnya tetapi tidak juga diberikan. Setelah menjalankan tugas, Yudra seperti biasa melapor kepada Rehman bahwasanya ia sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, di mana Rehman melihat sendiri bahwa Yudra telah memusnahkan satu persatu agen narkoba yang menjadi incarannya Rehman.
kini Rehman sangat bangga terhadap Yudra yang ternyata memiliki tekad dan keahlian yang sangat hebat. Seketika Rehman langsung teringat kepada ayahnya Yudra yang dulunya juga memiliki bakat seperti Yudra. Sontak Yudra pun merasa terharu dan serasa ingin dilihat oleh kedua orang tuanya. Pada saat ini sudah tumbuh dewasa dan juga berani. Yudra kemudian berjanji bahwa ia akan membunuh orang yang telah membuat kedua orang tuanya tewas. Di samping itu Yudra melanjutkan tugasnya di negara Cina untuk menemui seorang dealer narkoboy, di mana Yudra akan mengambil pesanan virus yang sudah lama sekali yang pada saat itu pun Yudra menggunakan transportasi laut dalam melakukan pengiriman barang pesanan itu yang menuju kembali ke India. Namun di pertengahan jalan kapal Yudra telah diserang oleh beberapa orang yang membawa senjata. Sementara di satu sisi terdapat salah satu penyusup yang menggunakan sniper jarak jauh yang ingin membunuh Yudra, di mana mereka semua ingin mencuri barang-barang pesanan virus, yang mungkin saja mereka sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut sangat berharga. Beruntungnya Yudra berhasil lolos dalam tembakan tersebut, yang kemudian Yudra harus melawan beberapa penyusup yang telah mengepung Yudra. Seketika Yudra pun langsung menikam dan menghabisi mereka hingga tewas, kemudian berusaha melarikan diri dari sana. Hingga pada saat itu pun Yudra hendak membuka topeng salah satu penyusup yang menjadi pemimpin dalam aksi pencurian tersebut. Keesokan harinya Yudra diselamatkan oleh beberapa nelayan yang sedang menjaring ikan di lautan. Di sana Yudra telah dirawat dengan sangat baik oleh para nelayan tersebut hingga kondisinya pulih kembali. Yudra sangat senang sekali karena ada yang merawatnya yang kemudian mengingatkan kepada Nikat. Namun kini Yudra sepertinya tidak bisa bertemu dengan Nikat yang tidak mencintainya lagi dan entah pergi kemana. Dan setelah pulih, Yudra berusaha mencari informasi dan menghubungi Rehman mengenai kondisinya saat ini. Yang kini Yudra tidak memiliki uang ataupun harta lainnya yang akan digunakan untuk membayar angkutan laut untuk menuju arah pulang. Hingga akhirnya Yudra pun rela memberikan jam tangan pemberian Firoz sebagai tanda bayarannya. Dan di saat itu pun Yudra melanjutkan perjalanannya menuju India, kemudian menemui Firoz untuk mengatakan segalanya. Setibanya Yudra di kediaman Firoz, terlihat Yudra malah diikat karena kesalahan yang tidak berhasil membawa barang pesanannya Firoz. Yudra kemudian menjelaskan semua kejadian yang telah ia alami ketika menuju arah pulang ke India, di mana Yudra telah ditembak oleh beberapa penyusup yang telah mencuri barang pesanannya Firoz. Namun pada saat itu Firoz tidak mempercayai perkataannya Yudra yang kemungkinan besar itu berbohong. Firoz kemudian menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang berasal di hotel, di mana menunjukkan bahwa Rehman berada di sana juga. Seketika Firoz langsung berpikiran bahwa Yudra bisa saja bersekongkol dengan Rehman yang ingin membunuh Firoz selaku bos narkoboy. Yang kemudian Firoz pun mengeluarkan Rehman yang sudah lemas dan tak berdaya ke hadapan Yudra. Sontak Yudra pun tidak menyangka bahwa Firoz kini sudah mengetahui rencana mereka yang ingin menjatuhkan Firoz. Sementara itu Rehman mengatakan bahwa ia sebenarnya mengetahui penyusup yang telah mencuri pesanannya Firoz. Tetapi Rehman tidak ingin mengatakannya melainkan malah menjelek-jelekkan Firoz di hadapan orang yang ada di sana. Sontak Safik selaku putranya merasa tidak terima jikalau ayahnya telah dihina sebegitu buruknya, yang kemudian Safik pun langsung menembaki Rehman dengan perasaan yang kesal. Dan akhirnya mayat Rehman pun digantung di bawah jembatan lalu menjadi isu di kota tersebut. Ketika mayatnya Rehman hendak dimakamkan, terlihat Nikat yang sudah pulang merasa sedih dan menangis sangat histeris, di mana Nikot sebenarnya sangat merindukan ayahnya yang sudah lama sekali ia tidak bertemu. Dan kini Nikot malah bertemu dengan ayahnya yang sudah tak bernyawa dan tidak meninggalkan pesan terakhir untuk Nikot. Seketika Nikot yang sangat kesal dan ingin mengetahui siapakah yang telah membunuh ayahnya tersebut. Sementara Kartik selaku temannya pun merasa kehilangan Rehman yang selalu bersama dengannya kemanapun ia pergi. Dan kini ia tidak bisa lagi merasakan itu semua, melainkan hanyalah kehampaan yang akan selalu bersarang di dalam dirinya. Dan setelah itu pun mayat Rehman langsung diberangkatkan untuk dimakamkan. Di satu sisi Yudra sedang melawan beberapa anak buahnya Firoz sebagai upaya untuk melarikan diri dari sana, di mana Yudra melawan mereka semua dalam posisi tangan masih terikat. Yudra terus melawan anak buah Firoz yang berusaha menghadang Yudra untuk kabur dari sana. Karena Yudra harus bersegera mungkin untuk menyelamatkan ayahnya Kartik dan Nikot yang kemungkinan Firoz akan membunuh mereka setelah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang terdekatnya Yudra. Hingga pada akhirnya Yudra pun berhasil membuka ikatannya dan kabur dari tempat tersebut. Sesamanya Yudra di apartemen ayahnya Kartik, tiba-tiba saja Yudra langsung ditikam oleh Nikot yang ternyata tinggal di sana dan sudah mengetahui bahwa Yudra akan kembali. Nikot kemudian meminta kepada Yudra untuk mengakui semua kejahatan atas kematian ayahnya, di mana Nikot sudah mengklaim Yudra yang telah membunuh ayahnya, yang kemudian membuatnya semakin emosi dan serasa ingin membunuh Yudra pada saat itu juga.
Yudra kemudian menenangkan Nikot, kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada Nikot dengan hati yang sangat dingin. Yudra juga mengatakan bahwa yang telah membunuh ayahnya pada waktu itu adalah Safik yang merupakan putranya Firoz selaku bos narkoboy. Sontak Nikot pun nampak kesal dan ingin sekali membunuh mereka berdua yang telah berani membunuh Rehman ayahnya itu. Nikot kemudian meminta kepada Yudra untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut, yang kemudian Nikot akan memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Yudra pada waktu itu. Dan akhirnya Yudra pun menyepakati permintaan tersebut dan berjanji bahwa ia akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya Nikot hendak pergi berangkat bekerja. Namun pada saat itu Safik telah mengikutinya dan ingin mencelakai Nikot. Yudra terpaksa mengejar Nikot untuk menyelamatkan nyawanya dari Safik yang memiliki niatan yang sangat jahat. Terlihat Yudra terus mengejar mereka berdua hingga berhenti di sebuah tempat toko peralatan musik. Di sana Safik ternyata sudah mendapatkan Nikot dan ingin membunuhnya di hari itu juga. Tak lama kemudian, Yudra pun datang tepat pada waktunya dalam keadaan lemas karena sebelumnya telah disuntikan cairan yang membuat tubuhnya menjadi lemas. Tetapi Yudra masih saja berusaha untuk bangkit dan menyelamatkan kekasihnya yaitu Nikot yang sangat ia cintai. Pada saat itu Yudra dan Nikot berjuang bersama untuk melawan Safik dan anak buahnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil membunuh Safik dengan kekuatan cinta dan kebersamaan yang telah mereka lakukan. Kini mereka merasa lega dan tinggal mengurus ayahnya yang masih hidup. Di samping itu Yudra dan Nikot menemukan sebuah video klip yang telah dibuat oleh Rehman, di mana pada video tersebut Rehman mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan barang-barang pesanannya di salah satu kontainer di pelabuhan. Sebenarnya pada waktu itu yang telah mencuri barang-barang tersebut adalah Rehman dan kawan-kawan. Rehman juga meminta maaf karena sempat melukai Yudra tanpa sengaja karena terpaksa akan waktu yang sangat mepet. Selain itu juga, Rehman mengatakan bahwa Yudra harus berhati-hati dengan seorang polisi wanita yang sudah bersekongkol dengan Firoz. Rehman juga berpesan kepada Yudra untuk selalu menjaga dan menyayangi Nikot, karena hanya Yudra lah satu-satunya harapan Rehman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kini Rehman juga belum menemukan seorang yang menjadi dalang penjualan narkoba itu. Setelah itu Yudra dan Nikot memutuskan untuk tinggal di rumahnya Kartik untuk sementara waktu, di mana nyawa mereka berdua sedang dalam bahaya setelah kematiannya Safik yang telah dibunuh oleh mereka berdua. Yudra kemudian meminta pertolongan kepada Kartik agar bisa menjaga Nikot, sedangkan Yudra harus menyelesaikan beberapa masalah yang belum terpecahkan. Dan setelah itu, Yudra langsung bergegas berangkat menuju ke sebuah pabrik yang menjadi markas bersembunyinya Firoz. Sedangkan di satu sisi, Kartik malah menelpon Firoz yang ternyata Kartik juga ikut terlibat dalam persekongkolan tersebut. Di mana Kartik mengingatkan Firoz untuk menambah keamanan karena Yudra sedang menuju ke sana untuk membunuh Firoz. Kartik kemudian berharap bahwa rencana Yudra tidak akan berhasil. Karena jikalau berhasil maka Kartik tidak akan mendapat keuntungan apapun dari Firoz yang menjanjikannya uang yang sangat banyak sekali. Sesamanya Yudra di sana, Yudra langsung dikepung oleh belasan anak buahnya Firoz yang membawa sebuah senjata yang sangat banyak. Yudra kemudian menerabas masuk ke dalam pabrik itu untuk bertemu langsung dengan Firoz. Karena Yudra tidak sabar lagi ingin membunuhnya, karena sudah membuat keluarganya menjadi celaka. Ketika sudah bertemu dengan Firoz, terlihat Yudra lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buah Firoz yang tidak habis-habis dari tadi. Yang kemudian Yudra pun memaksakan diri untuk melawannya walaupun tubuhnya sedang lemas. Hingga akhirnya Yudra pun kalah lalu diseret ke hadapan Firoz, lalu menggantungnya di saat itu, lalu kemudian menggantungnya. Pada saat itu Firoz telah mengungkapkan bahwa ialah yang telah membunuh orang tuanya tanpa sengaja, di mana di waktu itu Firoz lalai dalam mengendarai truknya dan lebih mementingkan untuk menghidupkan rokoknya. Alhasil Firoz tanpa sengaja menabrak mobil mereka berdua hingga terpental sangat jauh dan berakhir tewas. Sontak Yudra pun semakin marah lalu mencoblos matanya dengan gagang permen lalu melepaskan ikatannya. Yudra kemudian memojokkan Firoz ke sebuah tempat pelelehan kaca, di mana pada waktu itu Yudra telah menembak tempat tersebut hingga menjerumuskan Firoz ke dalam kolam cairan panas, yang akhirnya Firoz pun tewas pada saat itu juga. Di sisi lain, Nikot harus berhadapan dengan seorang polisi wanita yang telah bersekongkol dengan Firoz. Nikot kemudian berusaha bersembunyi dari polisi wanita itu yang membawa sebuah pistol dan ingin membunuh Nikot. Di saat polisi wanita itu sudah masuk ke dalam jebakan Nikot, seketika Nikot langsung menjatuhkan hair dryer yang menyala ke dalam genangan air tersebut, yang kemudian membuat konsleting dan polisi wanita itu pun ikut tersetrum dengan tegangan listrik yang sangat tinggi. Hingga pada akhirnya polisi wanita tersebut pun tewas.
Sedangkan Nikot berusaha menahan rasa sakit karena terkena tembak di bagian perutnya. Dan lama-kelamaan Nikot pingsan karena sudah tidak kuat untuk menahan lagi. Tak lama kemudian, Yudra pun datang tepat waktu untuk melarikan Nikot ke rumah sakit karena masih ada kemungkinan untuk hidup. Setelah itu Yudra bergegas ke pelabuhan di mana barang-barang pesanan Firoz berada. Dan ketika Yudra sudah berada di sana, terlihat ayahnya Kartik sudah berada di sana terlebih dahulu dan sedang mengarahkan anak buahnya untuk mengangkut barang-barang tersebut. Yudra kemudian melawan semua anak buahnya Kartik hingga tewas. Dan setelah itu, Yudra langsung menghampiri ayahnya yang terkejut setelah melihat keberadaan Yudra yang ada di sana. Kartik kemudian menjelaskan semuanya kepada Yudra bahwasanya ia hanya terbawa hawa nafsu, di mana Kartik hanya ingin uang agar bisa membahagiakan Yudra. Karena selama ini Kartik tidak bisa membahagiakan Yudra seperti orang-orang. Namun Yudra telah menolak semuanya, kemudian mengatakan bahwa ia hanya ingin kebahagiaan yang sederhana, di mana ia tidak membutuhkan semua itu dan hanya ingin kasih sayang dari orang tuanya saja. Seketika, Yudra pun langsung mencekik Kartik dengan sangat kuat hingga tewas. Dan akhirnya semua masalah pun telah Yudra pecahkan walaupun harus mengorbankan orang-orang tercinta dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Yudra 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.